Hai semuanya, kembali lagi di channel Taman Coding. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai cara membuat sistem CRUD dengan menggunakan bahasa PHP. Pada video sebelumnya kita sudah mencoba menampilkan data dan juga menambahkan data. Di sini kalian sudah melihat fitur tombol tambah data. Ketika tambah datanya diklik, lalu kalian di sini masukkan data berupa data siswa. Silakan dimasukkan lagi nama siswanya. Contoh di sini nama siswanya itu Muklis. Kelasnya kelas 10 dan alamatnya di Bogor. Selanjutnya asal sekolahnya kita masukkan SMAN 1 Bogor. Sini kalian klik simpan. Maka akan berhasil disimpan. Nah, di sini tulisan berhasil simpan ini kita akan ubah menjadi alert, di mana nanti ketika berhasil disimpan maka akan kembali lagi ke halaman index.php. Kita akan coba ubah dulu agar setelah diklik simpan maka akan kembali ke halaman index.php. Selanjutnya di sini kita ubah dulu di bagian tambah titik PHP-nya, atau kita di bagian proses tambah titik PHP-nya kita atur dulu. Di sini ketika query-nya itu berjalan atau berhasil maka direct ke index.php. Kita akan coba dibuat di sini, berarti ketika berhasil maka kita akan direct ke halaman index.php dengan menggunakan header. Lalu kalian ketikkan location. Di sini location-nya mau kemana? Kita mau direct ke index, maka kalian ketikkan index.php. Nah, jika gagal maka akan data tidak berhasil disimpan. Kita akan coba lihat. Kita akan masukkan data kembali. Di sini kita ubah dulu menjadi index.php atau tidak ditulis. Selanjutnya sini kalian tambahkan data. Nama siswa kita akan masukkan dengan Juli. Lalu kelasnya kelas 12 dan alamatnya kita ubah menjadi Banten. Selanjutnya asal sekolahnya kita akan ubah lagi menjadi SMAN 1 Banten. Lalu kita klik simpan. Jika berhasil maka kembali ke halaman indeks dan kita sudah menambahkan data dengan tulisan nama siswanya Juli, kelasnya kelas 12 dan alamatnya Banten. Selanjutnya di sini kita akan buat fitur hapus data, di mana nanti hapus datanya ini ketika kalian sudah mempunyai data 1, nanti kalian bisa menghapus satu baris data ini. Nah, kita akan buat dulu fiturnya atau tombolnya di kolom sebelah kanan. Kita akan buat, berarti di sini ada aksi namanya hapus. Kita akan buat dulu di bagian indeksnya. Kita tambahkan TH di sini, lalu aksi. Selanjutnya di sini tambahkan TD lagi. Kita buat link dengan menggunakan tag A. Sini hapus. Sini hrefnya kita akan menuju ke halaman hapus.php. Disimpan, coba kalian lihat di reload kembali. Oke, maka di sini ada tombol hapus, di mana nanti setiap tombolnya ini itu akan menghapus satu baris data. Nah, selanjutnya kita akan buat logikanya cara menghapus data. Di sini berarti di bagian href itu kalau kalian lihat di sini ada hapus.php, kita buat dulu file hapus.php-nya. Kita buat dengan Ctrl N, Ctrl S, lalu kita buat dengan nama hapus.php. Nah, selanjutnya di sini sebelum ke logika hapus.php-nya, kita buat dulu di bagian href-nya. Kita tambahkan dengan tanda tanya, lalu ID. Kenapa ID? Karena nanti setiap siswa itu memiliki ID yang berbeda. Makanya ketika ingin menghapus data, yang dihapusnya itu ID-nya. Ketika ID 1 yang dihapus, maka semua data ID nomor 1, namanya, kelasnya itu akan terhapus. Kita akan buat dulu di sini ID sama dengan PHP.
Lalu kita echo dengan kita buat ambil datanya dulu. Di sini ambil datanya ID siswa. Karena di database itu namanya ID siswa. Selanjutnya kita simpan. Coba kalian perhatikan di sini, di refresh kembali. Nah, sekarang coba kalian arahkan kursornya ke tombol hapus. Nah, di sini kalau kalian lihat di bagian bawah dekat taskbar itu ada ID 1. Ketika kursornya di nomor 2, maka ID-nya berubah menjadi nomor 2. Nah, ini kita akan hapus itu berdasarkan ID-nya. Nah, kita akan hapus nanti kira-kira yang nomor 6, ID nomor 6. Nah, cara menghapusnya itu kita akan mengambil data sesuai dengan URL. Nah, berarti di sini kita masuk lagi di file hapus.php. Seperti biasa kita buat dulu PHP-nya. Selanjutnya di sini kalian ketikkan include config.php untuk menghubungkan antara file dan database-nya. Nah, sekarang kita akan kita akan mengambil setiap ID di URL-nya. Nah, kita menggunakan metode yang namanya method get untuk mengambil URL pada PHP. Kita di sini buat variabel ID. Kita akan masukkan lagi variabel get dan kita ambil ID-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat query-nya atau MySQL query. Kita akan kasih tahu ke database bahwa ada aksi yang harus kita jalankan. Di sini query. Di sini seperti biasa diisi 2 parameter. Parameter pertama itu diisi dengan variabel koneksi, dan variabel kedua itu kita isi dengan query-nya. Query yang akan kita jalankan adalah menghapus data, berarti delete from siswa, di mana menggunakan where ID siswa sama dengan ID yang ada di get ini variabelnya. Berarti kita ambil variabel ID-nya lalu titik koma. Selanjutnya kita akan buatkan dulu ketika berhasil menghapus data, maka nanti akan redirect ke file index.php. Kita akan tampung dulu MySQL ini dengan menggunakan variabel hapus. Selanjutnya di sini kita menggunakan kata if. Jika query-nya berhasil dijalankan, maka di sini redirect ke index.php menggunakan header, lalu location -2 index.php. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya di sini else. Jika tidak berhasil, maka tampilkan data gagal menghapus data. Nah, jika sudah, kita coba jalankan kembali fungsi dari fitur hapusnya. Silakan kalian refresh dan disimpan file yang tadi. Di refresh di sini, nanti coba kalian hapus bagian nomor berapapun deh. Contoh di sini saya hapus bagian nomor 6. Kita klik. Nah, di sini ada gagal menghapus data. Berarti di sini kita ada kesalahan. Menghapus datanya, kita akan cek dulu apa yang error. Kurang tanda koma. Jadi kalian tambahkan tanda kutip untuk menambahkan agar tidak error. Selanjutnya kalian coba simpan. Kalian kembali ke halaman sebelumnya. Coba di refresh kembali. Kalau sudah, coba dihapus. Nah, data berhasil dihapus. Jadi seperti itu caranya untuk menghapus data. Kurang lebih kalau misalnya gagal menghapus data, maka nanti akan diarahkan ke tulisan gagal menghapus data. Sampai situ saja mungkin untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.